Waktu baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di hari perhentian yang Tuhan kuduskan, kami boleh berhenti sejenak dari segala aktivitas kami, datang di dalam rumah Tuhan, mengingat segala kebaikan-Mu, dan lebih dari itu, memberikan ruang di dalam kehidupan kami untuk selalu Tuhan isi dengan isi hati dan kehendak Tuhan. Kami mau mendengarkan sabda-Mu saat ini. Kami mohon pimpinan Tuhan sendiri. Izinkan hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan mau, isi hati Tuhan. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata, agar setiap keterbatasan, kelemahan pada diri hamba-Mu sekali-kali tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyapa kami, mengubah kami, dan membuat kami semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan. Hati dan pikiran kami, ruangan ini, semua peralatan yang kami pakai, Tuhan berkati. Berbicaralah ya Bapa, nyatakan isi hati Tuhan buat kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang sudah ditetapkan, hari ini bacaan diambil dari surat Roma pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya bacakan firman Tuhan, surat kepada jemaat di Roma ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa arti firman Tuhan ini? Ayat yang kelima, firman Tuhan katakan begini saudara-saudara, saya bacakan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Pengharapan tidak akan mengecewakan karena kasih Allah yang telah dicurahkan di dalam hati kita. Dicurahkan di dalam hati, dijelaskan di dalam hati, yang membuat saya bisa mengerti kasih Tuhan. Itu saya bisa mengerti kasih Tuhan sebab apa? Bisa dijelaskan oleh Roh yang dicurahkan kepada kita. Bapak Ibu kalau baca beberapa bagian dari surat Paulus, kelihatan sekali dia selalu memberi tempat yang luar biasa kepada peran Roh Tuhan. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12, di sana firman Tuhan katakan kita tidak menerima roh dunia, tapi kita menerima roh dari Tuhan. Supaya apa? Kita bisa mengerti segala sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dalam surat Efesus pasal 1 juga pasal 3, di situ dikatakan begini, dia berdoa kepada jemaat di Efesus, aku berdoa kepada jemaat di Efesus supaya apa? Tuhan memberikanmu roh hikmat supaya engkau mengerti. Tuhan memberikan, aku berdoa supaya kau beroleh roh hikmat supaya apa? Engkau mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam setiap panggilan Tuhan. Efesus pasal 3 dia katakan, aku berdoa supaya engkau mengerti betapa lebar, betapa dalam kasih Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kan kadang sering bergumul. Kenapa kasih Tuhan harus didoakan? Yang Paulus doakan bukan supaya Tuhan kasihani kami. Yang Paulus doakan adalah Tuhan buat mata hatiku terang, berikan aku rohmu supaya apa? Aku bisa mengerti kasih Tuhan. Saya lantas kemudian berpikir, oh iya, memang kasih Tuhan tidak otomatis bisa dimengerti orang. Dan saya biasa katakan, ya, setiap orang tua mengasihi anaknya itu fakta, tidak bisa dibantah. Tapi apakah setiap anak tahu bahwa orang tua mengasihi dia? Belum tentu. Setiap orang tua mencintai anaknya itu pasti. Tapi apakah setiap anak tahu orang tua mencintai dia? Belum tentu.
Makanya Injil Yohanes pasal 1 katakan Allah telah datang ke dalam dunia, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak kenal dia. Tuhan selalu berhadapan dengan penolakan, ketidakmampuan manusia mengenal cinta Tuhan lebih jauh di dalam hidupnya. Ingat khotbah di bukit, saudara-saudara, Injil Matius pasal 6 ayat 31-32 itu tentang hal kekhawatiran. Firman Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Sebab apa? Hal itu, barang-barang seperti itu hanya dicari oleh orang yang tidak apa? Tidak mengenal Tuhan. Jadi orang yang khawatir itu bukan orang yang tidak disayang Tuhan. Orang yang khawatir itu orang yang disayang Tuhan, tapi tidak pernah tahu kalau Tuhan mencintai dia luar biasa. Saya hanya mungkin mengerti kasih Tuhan dari apa? Saya hanya mungkin mengerti kebaikan Tuhan dari pimpinan Tuhan. Seorang bapak, umurnya sekarang berapa ya? Mungkin 63-64 tahun. Saya masih ingat beberapa waktu lalu, kami duduk cerita sama-sama, dan dia bilang begini, Pak Pendeta, dulu ketika saya sebelum saya ulang tahun ke-55, sampai saat itu saya selalu komplain, saya selalu ada rasa sedikit rasa marah sama Tuhan. Protes ke Tuhan sebab apa? Dulu kami 5 orang berteman, dan saya komplain betul sama Tuhan sebab apa? Di antara kami 5 bersahabat, saya protes ke Tuhan karena kenapa bapakku yang paling pertama dipanggil Tuhan nih? Padahal kalau bapakku dibanding dengan bapak teman-temanku yang lain, kayaknya bapakku masih lebih rajin ke gereja deh katanya. Meskipun bukan penatua di gereja, tapi ya rajin ke gereja lah dibanding dengan 4 bapak temanku yang lainnya. Saya butuh protes sama Tuhan. Dan apa yang terjadi waktu itu? Saya komplain sebab apa? Ibu ndak kerja, ibu ndak punya penghasilan apa-apa. Dan apa yang terjadi? Ketika ayah meninggal pas saya mau masuk kuliah, apa yang terjadi waktu itu? Satu demi satu rumah dijual, satu demi satu mobil dijual, dan kami kehilangan semuanya. Hidup kami berubah hanya dalam sekejap, berubah drastis karena ibu tidak punya penghasilan apa-apa. Mau usaha tidak bisa apa-apa. Saya SMA Pak Pendeta sudah sering bawa mobil, teman-teman ikut di mobil saya. Tapi setelah ayah meninggal, hidup kami berubah drastis. Kemarin saya kasih tumpangan buat teman-teman, sekarang saya numpang di mobil teman. Itu tidak enak Pak Pendeta. Waktu berjalan, saya kemudian kuliah, saya kerja, dan yang luar biasa puji Tuhan, Tuhan berikan berkat kepada saya luar biasa. Berkat yang Tuhan berikan kepada saya jauh lebih banyak, berkali-kali lipat jauh lebih banyak daripada yang Tuhan bisa berikan kepada ayahku dulu. Dan saya belum sadar sampai waktu itu, selalu masih ada rasa protes sama Tuhan. Dan sampai satu kali, saya ulang tahun 55 Pak Pendeta, saya jadi mau bersyukur, dan saya tergerak untuk mencari 4 temanku yang lain ini. Sudah lama sekali saya nggak ketemu. Apa yang menarik Pak Pendeta? Saya bilang, kenapa Om? Saya cari 4 temanku yang lain. Waduh, kenapa Om? Nggak ada lagi yang hidup katanya. Puji Tuhan, saya bilang. Oh, kok puji Tuhan Om? Enggak, maksudnya puji Tuhan, saya jadi mengerti. Saya bilang, kenapa rupanya Om? Itu 4 teman saya, 2 meninggal karena overdosis, 1 meninggal karena liver, terlalu banyak minum, 1 meninggal karena kecelakaan balap mobil. Terus, maksud Om gimana? Ketika saya tahu kondisinya seperti itu Pak Pendeta, saya terus terang saya katakan begini. Saya sekarang jadi mengerti kenapa dulu Tuhan panggil bapakku itu terlalu cepat. Saya sekarang jadi paham kenapa dulu Tuhan panggil ayahku terlalu cepat. Saya bilang, kenapa Om? Dia bilang, sederhana Pak Pendeta, bapakku kemarin tuh terlalu hebat, terlalu kaya, semua ada. Akibatnya apa? Saking hebatnya bapakku, aku tidak bisa lihat Tuhan. Tiap kali aku tengadah ke atas, yang kulihat hanya bapakku. Tiap kali aku melihat ke atas, yang kulihat bapakku. Aku tidak bisa melihat Tuhan. Tuhan sayang kepadaku, disingkirkannya ayahku. Supaya apa? Aku bisa belajar melihat bapakku yang sesungguhnya. Saya katakan sama dia, Om, itu benar. Alkitab perlihatkan itu. Ya. Daud ketika Daud mau meninggal, 1 Tawarikh pasal 28, Daud mau meninggal, dia punya satu pesan yang penting sekali buat Salomo. Apa yang dipesankan waktu itu? Mau meninggal, tinggalkan anaknya, keluarganya untuk selama-lamanya, dengan segala banyak harta, banyak anak. Pesannya satu saja, kita mau tinggalkan rumah seminggu, pesan banyak betul kan?
Jangan lupa mobil dipanasin. Anjingmu dikasih makan ya. Itu. Banyak betul. Daud mau tinggalkan Salomo, apa pesannya? Dalam 1 Tawarik pasal yang terakhir, dia bilang apa? Salomo, satu pesanku kepadamu. Apa kata dia? Kenali Allahnya bapakmu, kenali Tuhannya bapakmu. Siapa bapakmu? Tidak penting. Tuhannya bapakmu, itu yang penting. Apa pekerjaan bapakmu? Tidak penting. Tuhan yang memberikan pekerjaan buat bapakmu, itu yang penting. Makanya saya selalu katakan, kalau Tuhan anugerahkan kita seorang anak yang cerdas, Tuhan berikan kepada kita seorang suami yang cerdas, jangan banggakan dia berlebihan. Setiap kali kita punya suami yang hebat, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berikan kepadaku seorang suami yang luar biasa. Jangan sampai saya mencintai dia lebih kepada saya mencintai Tuhan. Kalau Tuhan anugerahkan kepadaku anak-anak yang luar biasa, jangan banggakan dia berlebihan. Ingat Tuhan yang menganugerahkan anak-anak yang luar biasa ini buat kita. Saya katakan itu persoalannya. Tuhan mau saya belajar mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Alkitab mengatakan dalam surat Korintus, dalam surat Efesus, saya hanya mungkin mengerti kasih Tuhan lewat apa? Pimpinan roh Tuhan. Tidak semua orang peka melihat kebaikan Tuhan. Orang tanya, Pak Pendeta, apakah kalau orang terima berkat Tuhan, otomatis dia kenal Tuhan? Saya bilang enggak. Alkitab perlihatkan sama sekali tidak. Semakin banyak berkat Tuhan tidak berbanding lurus dengan semakin orang mengenal Tuhan. Bapak Ibu ingat kota tempat Tuhan Yesus lakukan mujizat paling banyak? Di kota apa? Kota yang selalu disebut sebagai kotanya Tuhan Yesus. Ya. Nazaret itu kampungnya orang tuanya ya. Tapi kota yang biasa disebut sebagai kota Yesus, Kapernaum. Kalau ibu-ibu ada yang pergi ke ziarah ke Israel, tiba di Kapernaum, kota di pinggiran Galilea, Danau Galilea, masuk ke situ kan ada gerbangnya kan, ada tulisannya Welcome to the town of Jesus. Selamat datang. Kenapa disebut kota Yesus? Sebab di Kapernaum lah dia menggunakan begitu banyak waktunya, dan disitulah dia melakukan mujizat begitu banyak. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan Kapernaum? Injil Matius pasal 11, firman Tuhan bilang apa? Hai engkau Kapernaum, apakah engkau menyangka engkau akan diangkat ke langit? Tidak. Apakah engkau berpikir engkau akan diangkat ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab apa? Di tempatmu paling banyak mujizat, paling banyak tanda yang Tuhan berikan, tapi tidak ada satu pun yang bertobat. Jadi coba bayangkan ya, orang tuh bisa terima berkat Tuhan, tapi dia tidak kenal Tuhan. Di mana lagi? Ingat Injil Yohanes pasal 5, penyembuhan di kolam Bethesda. Ingat cerita itu? Orang yang 38 tahun sakit. Ingat ceritanya kan? 38 tahun sakit. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Apa jawab dia? Kalau Tuhan tanya maukah engkau sembuh, harusnya jawab ya mau gitu kan. Maukah engkau sembuh? Tapi ketika Tuhan tanya maukah engkau sembuh, jawabnya apa? Waduh, enggak ada yang angkat saya ke kolam katanya. Lah Tuhan tidak tanya siapa yang mau angkat, Tuhan tanya mau sembuh apa tidak. Tuhan tidak ada yang angkat aku ke kolam. Itu kan orang bisa sembuh kalau air bergoncang, karena malaikat turun, air bergoncang, dan orang yang paling pertama masuk ke kolam itu sembuh. Tapi karena dia lumpuh, dia katakan setiap air bergoncang, setiap kali air bergoncang saya lari ke sana, saya pasti keduluan orang. Nggak ada yang angkat aku ke sana. Tapi itu persoalan kita, saudara-saudara. Saya sering kali berpikir seperti itu. Tuhan sumber kesembuhan sedang berbicara kepada kita, tapi fokus kita di kolam gitu. Maukah engkau sembuh? Yang nanya ini Tuhan, bukan pendeta. Maukah engkau sembuh? Apa jawabnya? Tuhan tidak ada yang angkat aku ke kolam katanya. Saya melupakan Tuhan sumber kesembuhan. Padahal kolam hanya satu dari 1001 macam cara yang Tuhan bisa pakai untuk memberikan kesembuhan kepadaku. Bukan kolamnya yang penting, Tuhan yang penting. Dan apa yang terjadi dengan orang itu? Tuhan katakan, angkat tilammu, berjalanlah. Dia sembuh. Ketemu orang-orang, orang Yahudi tanya, kok sembuh kamu? Siapa yang sembuhkan? Apa kata dia? Nggak tahu. Udah pergi orangnya katanya. Saya bilang keterlaluan ini. 38 tahun sakit, terima kesembuhan dari Tuhan, dia tidak pernah tahu siapa yang sembuhkan dia. Di lampu merah, macet, pengamen ketok kaca. Saya buka kaca,
Kasih 1.000 rupiah. Makasih Pak. Karena lampu merah panjang, macetnya panjang, kena lagi lampu merah yang sama. Apa yang terjadi? Pengemis yang sama, pengamen yang sama muncul lagi, ketok pintu lagi, ketok kaca lagi. Tak, tak. Oh Pak, tadi kan udah. Oh udah ya? Oh ya sorry Pak. Saya betul berpikir, apa yang kelihatan nih? Saya kadang suka fokus pada pemberian, tapi saya tidak pernah mengenal siapa dia yang memberikan. Dan saya katakan itu persoalan buat kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, jadi yang pertama dari perikop ini, apa yang perikop ini pertama kali mau perlihatkan, ayat yang kelima, yang bacaan yang kita baca, apa yang pertama? Saya hanya mungkin mengenal kasih Tuhan dengan pimpinan Roh Tuhan. Jadi doa kita juga yang paling penting bukan hanya Tuhan kasihani aku, tapi seperti doa Paulus untuk jemaat di Efesus, yang perlu didoakan adalah Tuhan, mampukan saya mengerti kasih-Mu, agar apa? Ketika bertubi-tubi persoalan ini hadir, saya sungguh belajar mengenal kasih Tuhan. Orang kan kalau syukuran, Pak Pendeta ibadat syukur di rumah ya. Kenapa? Naik pangkat sering itu. Pak Pendeta pimpin ibadat syukur. Kenapa? Anak-anak lulus. Pak Pendeta pimpin ibadat syukur hari ulang tahun pernikahan. Itu sering. Pak Pendeta pimpin ibadat syukur masuk rumah baru. Sering. Belum pernah Pak Pendeta pimpin ibadat syukur. Kenapa? Habis PHK. Belum pernah. Sebab apa? Sulit sekali melihat kebaikan Tuhan. Ini tadi firman Tuhan katakan, saudara-saudara, pengharapan tidak akan mengecewakanmu, ya. Sebab apa? Kasih yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hati kita akan dijelaskan oleh Roh, sehingga saya bisa mengerti sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, mau pahit, mau susah, mau apapun, saya yakin sepenuhnya pada kasih Tuhan. Ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara, sebab apa? Cara Tuhan mengasihi kita itu kan kadangkala tidak seperti logika hitung-hitungan manusia. Makanya saya harus belajar sungguh-sungguh mengerti. Tidak semua perintah Tuhan, tidak semua maksud Tuhan itu gampang saya pahami. Gideon, Hakim-Hakim pasal 7, Gideon mau perang lawan orang Midian. Tuhan bilang, Gideon, terlalu banyak tentaramu. Kau punya berapa tentara? 30.000. Tuhan bilang apa? Terlalu banyak. Nanti kau menang, kau pikir kau yang hebat. Tahu ya, luar biasa ya. Terlalu banyak tentaramu. Nanti kau menang, kau pikir kau yang hebat. Kurangi. Dari berapa? 30.000 dikurangi jadi 10.000. Ini Tuhan 10.000 sepertiga. Tuhan bilang apa? Masih terlalu banyak. Nanti kau menang, kau pikir kau yang hebat. Tuhan tidak butuh engkau. Dikurangi lagi, dari 10.000 dikurangi tinggal berapa? 300. Coba bayangkan, dia punya 30.000, Tuhan hanya minta 300. Itu 1%. 300 dari 30.000 itu 1%. Tuhan bisa saja bilang, nggak usah kau ikut lah. Tuhan bisa lakukan pekerjaan tanpa kehadiranmu. Tapi kalau Tuhan mau libatkan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bisa bangun gereja ini tanpa siapapun. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau muridku diam, batu bisa bicara. Tuhan mau saya diajar, belajar mengenal Tuhan. Musa waktu mau dikejar Firaun dari belakang, mau nyebrang laut Teberau, saya bisa bayangkan bingungnya Musa ya. Di depannya laut mau diseberangi, Tuhan bilang apa? Musa teriak, Tuhan, di depan laut, di belakang Firaun, mau kemana? Apa pesan Tuhan waktu itu? Angkat tongkatmu, ulurkan tangan. Apa-apaan ini nggak nyambung gitu. Di depan laut disuruh angkat tongkat, ulurkan tangan, nggak nyambung. Kalau anjing lewat, angkat tongkat, nyambung itu. Tapi apa yang terjadi? Angkat tanganmu, ulurkan tanganmu, dan laut betul-betul terbelah. Dia angkat tangan, tidak masuk akal. Tapi ketika dia angkat tangan, dia ulurkan tangan, laut betul-betul terbelah. Apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Tugasmu adalah angkat tongkatmu, tugasmu adalah ulurkan tanganmu. Bagaimana Tuhan membelah lautnya, urusan Tuhan. Soal kita, urusan Tuhan kita mau urus. Tugasku adalah apa? Doakan suamimu. Bagaimana Tuhan mengubah suamimu, urusan Tuhan. Tugasku adalah apa? Doakan anakmu. Bagaimana Tuhan mengubah anakmu, urusan Tuhan. Isi tempayan itu penuh dengan air. Anggur habis. Tugasmu adalah isi tempayan itu penuh dengan air. Tuhan, mau diapain air ini? Tempat ambil air jauh. Mau diubah Tuhan jadi anggur.
Aduh, mana bisa air jadi anggur? Disimpan 10 tahun juga nggak bakalan jadi anggur. Nanti malah jadi sarang nyamuk. Enggak usah kau bantah lah. Tugasmu adalah isi tempayan itu penuh dengan air. Bagaimana Tuhan mengubah air menjadi anggur? Urusan Tuhan. Saya kalau bayangkan cara Tuhan bekerja, luar biasa ya. Manusia melakukan yang ordinary, Tuhan melakukan yang extraordinary. Manusia melakukan yang natural, Tuhan melakukan yang supernatural. Saya harus belajar mengenal kasih Tuhan. Berdoalah supaya kita diberikan roh untuk mengerti kasih Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Hal yang kedua yang membuat saya harus berdoa mengenal kasih Tuhan, saya dalam beberapa waktu terakhir betul-betul sadar ya, pihak yang paling tidak mau saya mengerti kasih Tuhan dalam Alkitab, pihak yang paling tidak mau saya belajar mengenal kasih Tuhan, itu iblis. Saudara ingat di dalam Injil Matius pasal 16 mulai ayat 22 dan 23, waktu Yesus bicara dia akan menderita, ya, dia akan ditangkap mati, dia akan menyatakan kasihnya yang luar biasa besar itu, ya, kasih yang paling besar adalah dalam kematian Tuhan. Dia katakan sama murid-muridnya, sebentar lagi aku akan ditangkap, diserahkan, dan aku akan mati. Apa jawab Petrus waktu itu? Firman Tuhan katakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Coba bayangkan Petrus ya, satu-satunya murid yang berani tegur Tuhan itu Petrus. Petrus menarik dia ke samping dan menegur Yesus. Hal itu tidak akan terjadi kepadamu, tidak boleh terjadi kepadamu. Coba perhatikan, apa reaksi Yesus, apa jawab Tuhan Yesus kepada dia? Apakah Tuhan Yesus bilang, aduh thank you bro, lu perhatian banget, aduh lu simpati banget, empati banget. Apa jawab Petrus waktu itu? Apa jawab Tuhan Yesus kepada Petrus? Apa kata dia? Enyah kau setan, katanya. Saudara ingat Ayub ketika dia dicobai, apa alasannya waktu itu? Iblis datang sama Tuhan bilang, Iblis, dari mana aja kamu? Jalan-jalan di muka bumi. Tuhan bilang apa? Kamu lihat tidak hambaku Ayub dibawa? Setia betul kan? Ikut paduan suara, mantep dia. Ikut PA, rajin dia kebaktian. Kau lihat hambaku Ayub. Apa jawab iblis waktu itu? Iblis bilang begini, Tuhan, gimana dia tidak setia? Hidupnya Tuhan berkati. Dia minta mobil, Tuhan kasih mobil. Dia minta anak, Tuhan kasih anak. Dia minta rumah, Tuhan kasih rumah. Coba, kata iblis. Apa argumentasi iblis? Coba Tuhan, sekali-kali jamah hidupnya. Kasih pergumulan, kasih sakit, kasih malapetaka. Pasti dia tinggalkan Tuhan. Itu argumentasi iblis loh. Dan istri Ayub betul. Ketika suaminya bergumul, istri Ayub tinggalin Tuhan. Ngapain lagi kau setia sama Tuhan? Ikut PA, paduan suara, hidupmu begini susah. Mati saja, kutuki Tuhanmu dan matilah, tinggalkan Tuhan. Coba bayangkan, apa yang iblis mau bangun di dalam diri Ayub? Yang iblis mau bangun adalah perasaan tidak dicintai, perasaan dilupakan, perasaan tidak dipedulikan, tidak lagi diingat. Banyak sekali contoh, cuma tidak habis waktu kali kalau harus jelas. Jadi saya cuma mau katakan gini, setiap kali muncul perasaan-perasaan bersalah, tidak dicintai, tidak itu buang jauh-jauh itu. Karena Tuhan mencintaimu tanpa syarat. Ini baru setengahnya kali ini ya. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, tadi kan kita mengerti kasih Tuhan lewat roh. Yang kedua, kasih Tuhan yang macam apa sih? Yang kasih yang macam apa yang tidak mengecewakan kita? Kan firman Tuhan katakan, pengharapan itu pasti tidak akan mengecewakanmu sebab kasih Allah sudah diberikan. Pertanyaannya, kasih seperti apa? Kasih Tuhan macam apa yang pasti tidak akan pernah mengecewakan diriku? Kasih yang seperti apa? Ayat 8 firman Tuhan katakan saudara-saudara, ayat 8 bacaan kita tadi, firman Tuhan bilang apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan mati buat kita bukan karena kita baik, sama sekali tidak. Tuhan mati
mati buat kita ketika kita masih kotor sekali. Seorang kawan lihat penjahat di kayu salib. Kalau seumur hidup jahat, 1 jam mau meninggal bertobat, langsung Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Seorang kawan bilang, Pak Pendeta enak betul Bapak itu katanya. Seumur hidup jahat, tidak pernah ikut paduan suara, langsung masuk surga. Saya bilang, itu anugerah. Kalau Bapak itu umurnya 35 tahun, taruhlah 50 tahun umurnya, 15 tahun taruhlah sekolah sampai SMA, belum jahat-jahat lah, belum ya, nggak tawuran-tawuran gitu kan, sampai 15. 25 tahun ke belakang atau 35 tahun ke belakang baru jahat gitu. Jadi taruhlah kalau dia jahat 30 tahun, dia jahat 35 tahun, lalu kesempatan bertobat hanya 1 jam. Andai kata keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan baik kita, maka pertanyaannya adalah, perbuatan baik apa yang saya bisa lakukan 1 jam untuk menutup dosa saya 35 tahun? Tidak ada satu pun. Yang mungkin menghapus dosamu hanya apa? Darah Kristus. Satu cerita terakhir betul nih. Seumur umur saya memberkati orang, ini biar jelas. Seumur umur saya memberkati orang. Barusan kali itu ada yang nanya sebelum nikah nih ya. Jadi tinggal, wah ini sudah persiapan berbulan-bulan. Orang Toraja kalau mau menikah rapatnya banyak kali gitu ya. Bentuk panitia besar-besar, segala macam ya. Sudah berbulan-bulan persiapan, undangan sudah dibagi, gedung sudah dipesan. 3 hari menjelang hari pernikahan, kami gladi resik pernikahan. Saya tanya cowoknya, "Hey bro, gimana bos? Siap? Siap pendeta?" Ceweknya saya tanya, "Gimana? Siap tidak?" Diam dia. Gimana? Siap tidak? Aduh, ya itu dia pendeta. Loh kok ya itu dia? Tinggal 3 hari, siapa yang mau gantiin? Dia bilang gini Pak Pendeta, bukannya aku ndak siap, cuma aku ini ikut bimbingan pranikah jadi bergumul loh Pak Pendeta. Jangan sampai kok ndak jadi menikah kan? Gimana tolong Pak Pendeta yakinkan saya Pak Pendeta bahwa calon suami yang ada di sampingku ini betul-betul pemberian Tuhan. Saya bilang, pertanyaanmu itu susah. Situ yang pacaran aku yang ditanya, mana aku tahu. Tapi saya bilang gini, saya jujur ya, kalau mau jawab jujur, aku enggak tahu, saya bilang. Saya enggak tahu. Saya bisa aja jawab bohong-bohong. Oh iyalah, 1 orang Manado, 1 orang Batak ketemu di Jakarta, menikah di gereja Toraja, kehendak Tuhan lah itu. Bisa saja. Tapi kalau saya mau jujur, aku enggak tahu, saya bilang. Ini bukan zamannya Urim dan Tumim dulu. Pernah dengar istilah Urim dan Tumim ya? 2 batu yang ditaruh di jubah efod imam besar, ditaruh di situ untuk menanyakan keputusan Tuhan. Dulu gampang, zamannya imam besar. Halo imam besar, ada apa pendeta Alfred? Mau tanya, ini istri pemberian Tuhan apa tidak? Kalau iya, Urim langsung menyala, teng-teng, gampang. Saya bilang sekarang tidak ada lagi macam itu, tidak ada lagi. Jadi gimana Pak Pendeta? Saya bilang, saya mau tanya, kenapa kau tanya? Karena seumur umur saya memberkati orang, barusan kau yang tanya. Biasanya saya tanya, yakin kehendak Tuhan? Yakin Pak Pendeta? Yakin kehendak Tuhan? Istrimu ini calon ini, oh yakin Pak Pendeta. Kok yakin banget? Soalnya banyak banget samanya. Padahal dalam hatiku bilang banyak banget bedanya kan. Cuma orang kalau lagi suka sama semua. Saya tanya, kenapa kau tanya? Dia bilang begini nih, menarik sih. Dia bilang gini, aku tanya Pak Pendeta, jangan-jangan saya menikah, jangan-jangan saya menikah karena ada masalah. Yang kedua, jangan-jangan saya menikah bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena kehendak orang tua. Yang ketiga, jangan-jangan saya menikah bukan karena petunjuk Tuhan untuk melihat isi hatinya, tapi saya lebih tertarik pada isi dompetnya katanya. Dia bilang, Pak Pendeta, cinta memang buta, tapi cinta itu enggak tuli Pak Pendeta, masih bisa membedakan suara Honda Jazz dan Honda Bebek katanya.
Saya diam, kemudian saya bilang gini, terus emang kenapa? Ya kalau dia bukan kehendak Tuhan, saya tidak akan diberkati Tuhan seumur hidupku. Tuhan akan marah kepadaku seumur hidupku. Saya bilang, wah, kalau itu kekhawatiranmu, maka pertanyaannya bukan soal mencari tahu dia kehendak Tuhan. Persoalan paling berat, persoalan paling utama di dalam dirimu adalah kita harus belajar tentang anugerah Tuhan. Belajar mengenal kasih itu dan berani melangkah. Karena engkau tahu Tuhan mencintaimu luar biasa. Yang harus kau tahu, bukan soal dia kehendak Tuhan. Yang paling harus kau tahu pertama-tama adalah Tuhan mencintaimu luar biasa. Bahkan di dalam segala kelemahanmu. Supaya jangan lagi kau ragu melangkah. Maksud Pak Pendeta, saya bilang tolong kau tunjukkan sama saya pernikahan dalam Alkitab yang jelas-jelas Tuhan tolak. Pernikahan siapa? Ingat Raja Israel yang rampas istri orang kan? Ya, Daud. Dia sudah punya istri Ratu Hagit, Abigail, ada beberapa lagi istri yang lain. Tapi ketika dilihatnya istri prajuritnya Betsheba lagi mandi, cantik kali ibu itu katanya. Istri orang. Siapa suaminya? Uria. Uria yang mana? Oh, prajurit bapak. Oh, gampang. Besok kalau perang taruh suaminya di depan. Gila tuh. Dia bunuh suaminya, dia rampas istrinya. Itu kalau masuk TV One sekarang habis dia. Loh benar. Kita menikah 4 hari aja dipecat, Pak. Ini bunuh suami orang, rampas istrinya. Siapa juga yang mau punya suami macam ini? Dia bunuh suaminya, diambil istrinya. Pertanyaannya, Tuhan setuju tidak dengan pernikahan itu? Tidak, Tuhan marah, Tuhan murka sekali. Tuhan kirim Nabi Nathan, tegur Daud, dia ambil istri orang. Tuhan tidak setuju dengan pernikahan itu. Tuhan marah dengan pernikahan itu. Dan ada hukuman buat Daud atas tindakannya itu. Pertanyaannya adalah, pertanyaan lebih jauh adalah, apakah Tuhan menghukum Daud seumur hidupnya? Itu penting. Apakah Tuhan menghukum pernikahan Daud dan Betsheba seumur hidupnya? Bapak Ibu ingat, yang menggantikan Daud menjadi raja, itu raja siapa? Salomo. Salomo itu anak dari istri yang mana? Betsheba. Dan di dalam Injil Matius pasal 1 dengan sengaja disebutkan silsilah Yesus Kristus. Kalau orang Yahudi sebut silsilah, tidak perlu sebut nama ibu, cukup nama bapaknya. Jadi cukup dengan mengatakan Isai memperanakan Daud, Daud memperanakan Salomo, Salomo memperanakan Rehabeam. Cukup mengatakan seperti itu. Tapi khusus tentang ibu dari Salomo, dengan sengaja Injil Matius pasal 1 mengatakan Isai memperanakan Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ini kan bikin malu nenek moyang, harusnya tapi dengan sengaja dituliskan untuk memastikan karya cinta Allah yang luar biasa. Betapa kelemahan kita, keterbatasan kita tidak mematahkan pemenuhan janji Tuhan. Ini jangan disalah tafsirkan ya. Ini cerita ini kalau dibengkokkan dikit bagus dia. Oh kalau gitu Pak Pendeta siapa-siapa aja dong. Oh enggak begitu maksudnya. Tuhan kalau dia jodohku jodohkan, kalau bukan ya jodohkan aja. Saya harus percaya pada kasih Tuhan. Saya harus percaya pada kasih Tuhan. Kasih Tuhan bahkan lebih besar dari apapun. Kasih Tuhan lebih besar dari penilaian orang pada dirimu. Kasih Tuhan lebih besar dari persepsi orang. Kasih Tuhan lebih besar bahkan dari pelanggaranmu. Dan karena saya sadar kasih Tuhan, tidak ada satu hal pun yang merintangi saya untuk berani terus berjalan ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita masuk dalam saat teduh sejenak.